Halo, kembali lagi bersama saya Anskaris Rembo, NIM 20120143, kelas C, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di sini kita akan belajar tentang pemilihan. Pemilihan adalah suatu blok program yang dapat menentukan perintah mana yang seharusnya dilaksanakan oleh program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan dalam JavaScript. Blok pemilihan dapat dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan switch. Perintah if. Bentuk umum penggunaan perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut. If kondisi, aksi kondisi yang didefinisikan di layar merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat di dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan. Dalam JavaScript, ekspresi juga dapat berupa bilangan, string maupun nilai lainnya, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan mengkonversi nilai tersebut ke tipe boolean. Bilangan selain 0 akan dikonversi ke true, sedangkan 0 akan dikonversi ke false. String yang memiliki minimal satu karakter akan dikonversi ke true, sedangkan string kosong akan dikonversi ke false. Jika aksi yang akan dilakukan ketika kondisi benar berjumlah lebih dari satu, maka kita pernah menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengapitnya menggunakan tanda kurung kurawal seperti contoh di layar. Kita tetap dapat mengapit aksi yang akan dieksekusi dengan tanda kurung kurawal, meskipun aksi tersebut hanya berjumlah satu. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah if dengan bentuk seperti di layar. Oke. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan perintah if. Oke. Di sini kita close dulu. Kemudian kita buat file baru. Oke. Kita beri nama if.js. Oke, kita enter. Ini. Oke. Oke, di sini kita ketikkan script var readline require require buka kurung readline change. Oke, titik koma, enter. Var a sama dengan parse float buka kurung readline dot question buka kurung masukkan nilai a, titik 2. Oke, kemudian titik koma, kita enter. Var b sama dengan parse float buka kurung readline dot question buka kurung masukkan nilai b, titik 2. Lalu
kita titik koma, kemudian enter. If dalam kurung B sama dengan oke 0, kemudian buka kurung kurawal, kita enter. console.log play buka kurung kesalahan oke titik 2 nilai B tidak boleh 0, oke seperti ini. Kemudian titik koma, kita enter. proses.exit oke proses.exit buka kurung 1 tutup kurung titik koma, oke kemudian kita enter. C sama dengan A per B titik koma, kita enter. console.log buka kurung tip dolar kurung kurawal buka A bagi B sama dengan C titik koma. Oke, kemudian kita Ctrl S, lalu di bawah kita jalankan node if.js. Oke, kita enter. Masukkan nilai A, kita masukkan 2, masukkan B 3, kita enter. Nah, jadi begini ya. Oke, program akan memberikan hasil seperti di layar karena nilai B diisi dengan 2 ketika B bernilai masukkan nilai A, kita masukkan 1, enter. Masukkan nilai B 0, kita enter. Oke, program akan memberikan hasil seperti di layar karena nilai B diisi dengan nilai 0 ketika B bernilai 0 yang didefinisikan di dalam blok pemilihan B sama dengan 0 bernilai, dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi di dalam blok pemilihan akan dieksekusi. Jika nilai B diisi dengan bilangan selain 0, maka hasilnya menjadi sebagai berikut. Oke, kita masukkan lagi A sama dengan 1, B kita isi dengan 4, kita enter. Nah, nilainya akan seperti ini ya. Bentuk umum penggunaan if else dapat dilihat di layar. Oke, pada bentuk umum di layar, aksi 1 hanya dapat dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2. Anda juga dapat menuliskan
pemilihan di layar dalam satu baris seperti berikut. Jika beberapa perintah lebih dari, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. Dengan demikian, kode tersebut dapat diubah sebagai berikut. Oke. Di sini kita buat oke. Di sini kita tambahkan LC buka kurung kurawal, kita enter, kemudian hapus dulu ini. Oke, di sini LC, kita buka kurung kurawal, enter. Di sini kita ketik C sama dengan A dibagi B, seperti ini, titik koma. Oke, kemudian ini kita blok, lalu kita copy ke atas. Di sini enter. Oke, kita paste di sini. Oke, lalu kita hapus yang ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi dia seperti ini ya. Oke, lalu kita Ctrl S untuk menyimpannya, kemudian kita jalankan node if.js, kita enter, masukkan nilai A, kita masukkan nilai A1, masukkan nilai B, kita masukkan B D4, enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke. Bentuk umum pemilihan if LC. Bentuk umum pemilihan if LC digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kemiripan yang memiliki dua kemungkinan sebagai contoh. Untuk melakukan pemrograman yang dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan if LC. Dalam kasus ini terdapat dua kemungkinan bilangan tersebut, genap atau ganjil. Kita praktekkan. Oke, kita buat file baru. Oke, kita beri nama if2.js, kita enter. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita ketikkan var readline sama dengan ke kurung ketik sama dengan require dulu oke, seperti ini. Readline since, kita kasih titik koma di sini, kita enter. Var A sama dengan parse in. Oke, var A sama dengan parse in. Oke, buka kurung readline dot question, buka kurung, masukkan
bilangan bulat. Masukkan bilangan bulat. Oke, seperti ini. Kemudian titik 2 spasi, lalu kita kasih titik koma, kita enter. Berikutnya if buka kurung a persen 2 seperti ini sama dengan sama dengan 0. Seperti ini. Tutup kurung, kita buka kurung kurawal, enter. Console.log. Buka kurung. A adalah bilangan genap. Tutup kurung, titik koma. Kemudian kita enter. Sini LC, buka kurung kurawal, console.log, buka kurung kurawal, kemudian ini console.log A adalah bilangan ganjil. Kemudian titik koma. Seperti ini, kita enter, lalu Ctrl S, kita coba jalankan. If 2 dot node if 2 dot js, kita enter. Masukkan bilangan bulat, kita masukkan 1. 1 adalah bilangan ganjil. Kemudian kita jalankan lagi, masukkan bilangan bulat, kita masukkan 2, enter. 2 adalah bilangan genap. Seperti itu ya. Desktop. Untuk kasus-kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut. If kondisi if dalam kurung kondisi 1, buka kurung kurawal, aksi 1, tutup kurung kurawal, LC. If dalam kurung kondisi 2 dan seterusnya. Aksi alternatif cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka aksi 1 dilakukan dan proses pemilihan dihentikan. Jika false, program akan memeriksa kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 dilakukan dan pemilihan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan menjalankan pemeriksaan kondisi-kondisi berikut sampai ditemukan kondisi benar. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if yang melibatkan 3 kondisi. Kita buat file baru. Kemudian kita buat file baru. Kita beri nama if
3.js. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketikkan var readline sama dengan require buka kurung readline change. Oke, titik koma, kita enter. Var a sama dengan parseIn. Oke, buka kurung readline dot question, buka kurung, masukkan bilangan bulat, Oke, seperti ini. Titik 2, lalu kita beri tanda titik koma. Oke, seperti ini. Kemudian enter. If buka kurung a lebih besar sama dengan 0, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Oke, console dot log, buka kurung. Oke, a adalah bilangan positif. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian titik koma. Oke, log a bilangan positif. Kemudian kita ke bawah, kita ketikkan LC. Enter, kita ketikkan LC. Oke, if dalam kurung a sama dengan 0, tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter lagi. Console dot log, buka kurung, tanda tip. Oke, a adalah bilangan 0, Oke, seperti ini. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Dekatnya lagi LC, buka kurung kurawal, kita enter. Console dot log, buka kurung, a adalah
negatif. Oke, seperti ini. Tutup kurung, titik koma. Oke, Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Node if3.js, enter. Oke, masukkan bilangan bulat, kita masukkan 1. Oke, berikutnya ada lagi, masukkan bilangan bulat, kita coba masukkan 0. Nah, kita jalankan lagi, masukkan bilangan bulat, kita masukkan -1, enter. Oke, -1 adalah bilangan negatif. Oke, contoh lain if yang melibatkan banyak kondisi dapat dilihat pada contoh berikut. Kita buat file baru lagi, sabar, kita buat lagi file baru. Kita beri nama if4.js. Oke, kita enter. Nah, di sini kita ketikkan var readline sama dengan require buka kurung readline change titik koma, enter, var no bulan oke, sama dengan parsein. Oke, buka kurung readline dot question, buka kurung, masukkan nomor bulan. Oke, seperti ini. Kemudian titik 2 kita kasih titik koma, lalu enter. If dalam kurung nomor bulan, oke, nomor bulan sama dengan 1. Oke, buka kurung kurawal, enter. Nama bulan sama dengan Januari. Nama bulan sama dengan Januari, titik koma. Oke, seperti ini, kita enter. else if nomor bulan sama dengan 2, buka kurung perawal, enter. Nama bulan sama dengan Februari. Oke, Februari, kita titik koma, enter. else if buka kurung nomor bulan 3, tutup kurung perawal buka, enter. Nama bulan oke,
Oke, nama bulan sama dengan Maret. Nama bulan sama dengan Maret. Kita kasih titik koma. Lalu else if buka kurung nama bulan oke, sama dengan 4 buka kurung kurawal, enter. Nama bulan April. Nama bulan sama dengan April. Oke, titik koma. Kita enter. Else if buka kurung nomor bulan sama dengan 5. Oke, buka kurung perawal, enter. Nama bulan sama dengan Mei. Oke, titik koma, enter. Else if dalam kurung nomor bulan sama dengan 6. Oke, enter. Nama bulan sama dengan Juni. Oke, titik koma. Else if dalam kurung nomor bulan sama dengan 7 buka kurung kurawal, enter. Nama bulan sama dengan Juli. Jadi titik koma, kemudian enter. Else if dalam kurung nomor bulan sama dengan 8 buka kurung, enter. Nama bulan sama dengan Agustus. Titik koma, enter. Else if dalam kurung nomor bulan 9 buka kurung kurawal, enter. Nama bulan sama dengan September. Oke, titik koma. Else if dalam kurung nomor bulan sama dengan 10 buka kurung kurawal, enter. Nama bulan sama dengan Oktober. Oke, titik koma. Else if dalam kurung nomor bulan sama dengan 11 buka kurung kurawal,
enter. Nama bulan sama dengan November. Oke, titik koma, kita enter. Oke, else if dalam kurung nomor bulan 1 2 3 12 buka kurung enter. Nama bulan Desember. Oke, seperti ini. Kemudian else buka kurung kurawal enter. console.log. Oke, seperti ini, console.log buka kurung tanda tidak ada bulan ke tanda dolar nomor bulan. Oke, titik koma, kita enter. Proses .exit Oke, kemudian buka kurung 1 titik koma. Oke, kita enter. console.log buka kurung nama bulan ke tanda dolar nomor bulan adalah nama bulan. Adalah nama bulan. Kemudian kita kasih titik koma. Nah, seperti ini. Kita Ctrl S, lalu kita jalankan node if4.js. Kita enter. Oke, seperti ini. Masukkan nomor bulan, misalnya kita masukkan 1, enter. Nama bulan adalah Januari, misalnya kita masukkan 5, nama bulan adalah Mei. Jadi seperti itu ya. Oke, selain menggunakan if, blok pemilihan juga dapat menggunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaan switch adalah sebagai berikut. Switch ekspresi, dalam kurung ekspresi buka kurung kurawan, case nilai 1 aksi 1, break case nilai 2 aksi break 2, dan seterusnya. Default dan aksi alternatif. Cara kerja perintah switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan periksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan menggunakan perintah switch. Oke, kita buat file baru dengan nama switch.js. Kita enter. Nah, di sini kita ketikkan var
readline sama dengan require buka kurung readline change titik koma. Oke, enter. Var no bulan. Oke, nomor bulan sama dengan parse int dalam kurung readline dot question buka kurung masukkan. Oke, masukkan nomor bulan. Oke, seperti ini. Titik 2 lalu titik koma seperti ini. Kita enter. Var nama bulan Oke, seperti ini. Kita titik koma, enter. Switch buka kurung nomor bulan buka kurung perawal, enter. Case 1 titik 2 nama bulan Oke, case 1 nama bulan sama dengan Januari. Oke, seperti ini. Titik koma, break, titik koma, lalu enter. Case 2.2 nama bulan sama dengan Februari. Oke, titik koma, break, titik koma. Case 3 titik 2 nama bulan sama dengan Maret. Titik koma, break, titik koma, enter. Case 4 titik 2 nama bulan sama dengan April. Titik koma, break, titik koma, enter. Case 5 titik 2 nama bulan sama dengan Mei. Oke, break, titik koma, enter. Case 6 titik 2 nama bulan sama dengan Juni. Break, enter. Case 7 titik 2 nama bulan sama dengan Juli. Oke, titik koma, break, titik koma, enter. Case 8
titik 2 nama bulan sama dengan Agustus Agustus titik koma break titik koma case 9 nama bulan sama dengan September. Oke, titik koma break titik koma break titik koma, kemudian enter case 10 titik 2 nama bulan sama dengan Oktober titik koma break titik koma enter case 11 nama bulan sama dengan November. Oke, November titik koma break nama bulan titik koma break titik koma. Berikutnya case 12 titik 2 nama bulan sama dengan Desember. Titik koma break titik koma. Seperti ini, kita enter default titik 2 kurung perawal buka enter console console.log dalam kurung tidak ada bulan ke nomor bulan sabar. Kita hapus dulu console.log tidak ada bulan ke sini tidak ada bulan ke nomor bulan nomor bulan titik koma enter proses dot exit dalam kurung 1 tutup kurung titik koma enter
console.log dalam kurung tip nama bulan ke nomor bulan adalah nama bulan. Berikutnya kita titik koma, lalu kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan node switch.js, enter. Oke, masukkan nomor bulan. Oke, kita 2, enter. Nama bulan kedua adalah Februari, misalnya kita masukkan 3, 4, enter. Nama bulan keempat adalah April. Oke, seperti itu ya. Oke. Dalam perintah switch, satu baris yang sama dapat digunakan oleh beberapa nilai, seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut. Oke. Sekarang kita modifikasi yang di atas. Oke. Sini Kesen masukkan nomor bulan, var nomor bulan. Oke. Var nama bulan, titik koma, switch nomor bulan, K1 di sini kita delete. Oke, berikutnya di case 2 berikutnya case 3, case 3, oke, case 4, oke, terus ke bawah kita hapus semua. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, di sini di bagian case 3 kita ketikkan console.log dalam kurung triwulan 1 triwulan oke, triwulan 1. Oke, kemudian titik koma, break, lalu titik koma,
triwulan 1 break titik koma. Berikutnya kita ke case 6 console.log dalam kurung triwulan 2. Oke, triwulan 2 kita titik koma break titik koma. Lanjut di case 9 console.log dalam kurung triwulan 3. Oke, titik koma break. Oke, lanjut di case 12 console.log dalam kurung triwulan oke, triwulan 4 titik koma break titik koma. Oke, default titik 2 titik koma konsol tidak ada bulan ke no bulan proses exit. Oke, kemudian kita oke, kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan node switch.js, langsung kita enter. Oke, masukkan nomor bulan kita 2, enter. Triwulan 1 nama bulan kedua adalah oke, seperti ini ya. Oke, setelah itu jika diselesaikan menggunakan if, kita dapat menuliskan sebagai berikut. Oke, kita lihat ke atas kembali. Jadi di sini coba baru kita kasih kembali. Nah, di sini masukkan nomor bulan sudah, var nama bulan. Oke, di sini kita gunakan if ya. Jadi kita hapus dulu. Oke. Hapus semua dulu. Oke. Lalu kita kasih lagi. Nah, di sini kita ketikkan if buka kurung nomor bulan oke sama dengan 1. Ini berikutnya spasi. Oke, kemudian spasi nomor bulan oke sama dengan 2 spasi nomor bulan oke sama dengan 3. Oke, tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu kita enter, ketikkan console oke .log dalam kurung triwulan bulan oke triwulan
Oke, 1, kemudian titik koma. Oke, berikutnya else if dalam kurung nomor bulan sama dengan 4. Oke, nomor bulan sama dengan 5. Nomor bulan sama dengan 6. Nomor bulan sama dengan 6. Tutup kurung, buka kurung perawal, enter. Console.log. Oke, tribulan dalam kurung tribulan oke, 2. Oke, seperti ini. Kemudian titik koma, lalu else if buka kurung nomor bulan sama dengan 7. Oke, nomor bulan sama dengan 7. Kemudian nomor bulan sama dengan 8. Oke, berikutnya nomor bulan sama dengan 10. Nomor bulan sama dengan 10 seperti ini. Lalu tutup kurung, buka kurung perawal, kita enter. Console.log seperti ini. Oke, kemudian dalam kurung tribulan oke, tribulan 3. Oke, seperti itu. Kemudian titik koma, lalu kita ke bawah else if buka kurung nomor bulan sama dengan 10. Oke, sama dengan 10. Dari di atas 9. Nomor bulan 10. Oke, kemudian spasi, nomor bulan sama dengan 11. Nomor bulan sama dengan 11. Oke, spasi, nomor bulan sama dengan 12. Oke, seperti ini. Tutup kurung, buka kurung perawal, enter. Console.log buka kurung tribulan, oke, tribulan 4. Nah, seperti ini. Oke, kemudian titik koma, else buka kurung perawal, enter. Console.log buka kurung tanda tip, tidak ada bulan, ke
tanda dolar, nomor bulan, oke, tutup kurung kurawal, lalu titik koma, ke bawah kita kurung kurawal tutup. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan node, kita panah atas saja, node switch.js, kita enter. Oke, masukkan nomor bulan, kita masukkan 7 ya, enter. Nah, triwulan 3. Atau kita mau masukkan yang 8, kita enter, triwulan 3 juga ya. Oke, jika nomor bulan sama dengan 1 atau 2 atau bahkan 3, maka akan dicetak triwulan 1. Nah, jika nomor bulan 4, 5, 6, maka akan menghasilkan triwulan 2. Jika nomor bulan 7, 8, 9, maka akan menghasilkan triwulan 3. Dan jika nomor bulan 10, 11, 12, maka akan menghasilkan triwulan 4. Jika tidak, maka tidak ada bulan. Oke. Kemudian oke, seperti itu ya. Kita close dulu. Oke. Perintah break yang dibuat dalam blok pemilihan menggunakan Z berfungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus berjalan sampai nilai pilihan akhir atau bagian default. Mari kita modifikasi skrip berikut. Oke. Sini kita kembali di sini. Oke. Terus kita modifikasi kembali yang tadi. For redline require. Oke. Di sini kita hapus yang dari sini ke bawah. Oke. Spek. Nah, di sini kita questionnya masukkan nomor bulan. Atau kita masukkan bilangan bulat. Oke, seperti ini. Bulat. Nah, masukkan nomor bulat. Kemudian kita enter, switch dalam kurung A, buka kurung kurawal, kita enter, case 1.2 console.log dalam kurung 1, oke, dalam kurung 1, kemudian tutup kurung, kita beri tanda titik koma, lalu berikan komentar ini sebagai aksi 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter, case 2.2 console.log, oke, dalam kurung kita kasih 2 seperti ini. Berikutnya tanda titik koma, lalu kita beri komentar aksi 2. Aksi 2 kita enter, case 3.2 console, oke, console.log. Nah, seperti ini. Buka kurung, kita ketikkan 3, lalu titik koma, kita beri komentar aksi 3. Oke, seperti itu. Kita enter. Lanjut kita masuk ke case 4.2
console.log dalam kurung 4. Nah, seperti ini, titik koma, aksi 4. Kita beri komentar aksi 4, kita enter lagi yang berikutnya, case 5. Titik 2, console.log, oke, dalam kurung yang terakhir yaitu 5. Oke, titik koma, lalu berikan komentar aksi 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter default titik 2, lalu enter console.log dalam kurung selain 1, 2, 3, 4, 5, oke, dan 5. Oke, seperti ini. Tutup kurung, titik koma, kita berikan komentar aksi alternatif. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini, kita Ctrl S, lalu kita jalankan node switch.js, kita enter, masukkan ini nomor bulat 1, kita enter. Oke, di sini dia oke. Kenapa tadi error? Karena di sini tadi saya belum merubahnya menjadi A ya. Oke, sekarang sudah rubah, kita menjadi Ctrl S, lalu kita kita Ctrl S, lalu kita jalankan ulang ya. Oke, kita enter, masukkan nomor bulat, kita masukkan 1, enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, saat kita memasukkan nilai 1, seharusnya yang dilaksanakan oleh program hanya aksi 1. Namun karena aksi tersebut tidak diikuti oleh perintah break, maka program akan melaksanakan aksi 2. Karena selain 2 juga tidak disertai perintah break, maka program akan melaksanakan ketiga dan seterusnya. Perintah dalam JavaScript mampu membandingkan nilai yang bertipe bilangan real. Catatan, dalam bahasa C, nilai yang dibandingkan harus berupa bilangan bulat atau karakter. Untuk membuktikan, kita dapat menjalankan kode berikut ini. Oke, kita modifikasi dulu. Sini kita pakai, kita tambah di sini dengan break ya. Oke, 1 kita tambah titik koma, lalu kita tambah dengan break. Oke, seperti ini. Berikutnya yang kedua kita juga tambah break, 3 juga sama break, yang keempat juga break, yang kelima juga break. Oke, seperti ini ya. Default nilai yang dimasukkan di luar rentang. Oke, di sini kita ubah dulu. Oke, nilai yang dimasukkan di luar rentang. Oke, seperti ini. Aksi alternatif. Oke, kemudian kita Ctrl S. Berikutnya kita coba jalankan, enter. Masukkan bilangan bulat 1, kita enter. Nah, jadi di sini dia muncul 1 karena kita sudah memasukkan perintah break. Berikutnya coba kita masukkan 2,
kita enter. Nah, dia muncul hanya 2 ya. Oke, jadi coba kita masukkan 5.6, kita enter. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi selain bilangan real, selain bilangan real, nilai yang dibandingkan dapat berupa string seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Oke, kita modifikasi lagi. Oke, di sini case, sini readline require readline since, kita ubah var a menjadi hari. Oke, parse. Oke, kemudian di sini kita tidak gunakan parse in. Oke, seperti ini. Langsung readline, atau kita gunakan saja ya parse in. Oke, seperti ini. Readline question, dia tetap. Masukkan nama hari, masukkan nama hari. Oke, kita coba switch hari dot to lower oke, to lower case. Nah, seperti ini ya, hari dot to lower case, buka kurung tutup kurung, seperti ini. Lalu case kita hapus satu ini. Oke, case kita hapus, kita tambahkan minggu. Oke, minggu. Lalu kita beri titik 2. Oke, berikutnya. Oke, Ahad titik 2 nomor hari, oke, sama dengan 1 titik koma break. Nah, seperti ini titik koma. Berikutnya kita lanjut ke yang berikut. Oke, case berikutnya kita ubah jadi Senin. Nah, Senin kita beri tanda titik 2, nomor hari sama dengan 2 titik koma break titik koma. Nah, seperti ini. Berikutnya hari Selasa. Oke, sabar, kita blok, hapus dulu ini. Oke, kita blok, hapus dulu ini. Despek. Nah, di sini kita tinggal copy saja, Ctrl C, lalu sini Ctrl F. Oke, berikut case yang berikut yaitu Selasa. Oke, nomor hari sama dengan di sini kita isi 3 break. Berikutnya kita enter, Ctrl F. Selasa kita masukkan
Rabu. Oke, nomor hari kita jadikan 4. Oke, break, kita enter, kita Ctrl F lagi. Oke, Rabu, sekarang Kamis. Nah, seperti ini. Nomor hari kita ganti jadi 5. Break. Oke, berikutnya enter. Berikutnya lagi kita ganti jadi Kamis, jadi Jumat. Oke, nomor hari kita ganti jadi 6. Berikutnya kita enter. Lalu nomor hari kita hari kita ubah jadi Sabtu. Tuh, nomor harinya kita ubah jadi 7. Nah, seperti ini. Break, titik koma, kita enter dulu. Default. Oke, break, titik koma, default, titik 2, buka kurung kurawal, kita enter. Oke, console.log. Oke, sabar, kita hapus dulu yang ini. Inspect di sini tadi, sabar, kita hapus dulu, enter. Oke, console.log, buka kurung, nama, hari yang dimasukkan, nama hari yang dimasukkan salah, seperti ini. Oke, berikutnya kita beri tanda titik koma, lalu kita enter, kita ketikkan. Oke, kita ketikkan proses dot exit kita ubah dulu, proses dot exit. Oke, seperti ini. Kemudian buka kurung 1, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter, tutup kurung kurawal, lalu berikutnya tutup kurung kurawal lagi. Terakhir kita ketik console.log, buka kurung, tanda tik, dolar, hari. Oke, seperti ini, adalah hari ke, tanda dolar, buka kurung kurawal, no hari. Seperti ini, tutup kurung kurawal, tanda tik, lalu berikutnya kita kasih titik koma. Seperti ini. Kita Ctrl S, coba kita jalankan, enter. Masukkan nama hari, kita masukkan nama harinya, misalnya Selasa, enter. Oke, di sini nah, jadi tadi sedikit error kita karena di sini ada tutup kurungnya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita Ctrl S dulu, lanjut, jalankan, enter. Masukkan hari, misalnya Selasa, kita enter. Selasa adalah hari ketiga, misalnya kita masukkan Rabu, enter. Rabu adalah hari keempat. Oke, jadi
Sekian saja video saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.